Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah di dalam kasih-Nya Yesus. Satu kemurahan Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, semua karena anugerah-Nya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah pada kesempatan saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, dan kita mau agungkan Dia. Haleluya. Bukan
memujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian dan sanjungan dari kami. Karya-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Karya-Mu sangat indah bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tiada hentinya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di hari ibadah ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus, biar kerajaan-Mu datang, turun di tengah-tengah ibadah kami, dan kuasa-Mu bekerja di dalam setiap ibadah kami, dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh ada sekarang ini. Oleh sebab itu, biar hati kita terus tertuju kepada Dia. Kekuatanku. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Dialah pusat segalanya. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalammu, keagunganmu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku. Kekuatan Haleluya. di dalammu, Keagunganmu
kekuatan kita hanya di dalam Dia. Dan keagungan Tuhan itu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biar kita terus senantiasa ada di dalam tracknya Tuhan. Kalau kita ada di jalurnya Tuhan, sampai kita sekalipun kita harus melewati lorong yang gelap, tapi pastikan hidup kita, hati kita terus tertuju kepada Dia, maka Tuhan akan membawa kita sampai ke tujuannya. Haleluya. Kita akan selalu katakan di dalam hati kita, di dalam roh kita, Dia itu sangat baik buat kita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
Tuhan itu baik. Dia selalu baik. Dia selalu ada. Dimanapun dan kapanpun, apapun keadaan kita. Sebab itu, biar hati kita terus senantiasa penuh penyembahan kepada Tuhan kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Sebab kita bukan di bawah keadaan, tapi kita ada di atas keadaan. Dia ada senantiasa buat kita. Dia ada senantiasa menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Kalau kita senantiasa tertuju kepada Dia. Haleluya. Katakan sama-sama, ku sembah. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Agungkan Dia. Haleluya. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang melimpah atas kami semuanya. Sehingga hari ini kami boleh datang kembali menghadap hadirat-Mu. Kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu. Bahkan kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam kebenaran-Mu ini ada sesuatu yang akan memerdekakan, membebaskan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan menegakkan kami untuk berdiri teguh di atas setiap masalah, persoalan, cobaan yang sedang kami hadapi. Kami bersyukur kekuatan firman-Mu itu sungguh luar biasa bagi kami yang percaya dan berharap kepada-Mu. Itu sebabnya kami memberikan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, urapi kami semua dimanapun kami berada, dan urapi hamba-Mu ini, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, segala sesuatu kebenaran firman Tuhan ini tersampaikan kepada hati yang haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar semuanya saudara-saudara? Dan saya percaya saudara tetap ada dalam keadaan perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Dan seluruh saudara dan keluarga saudara dalam keadaan sehat semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau sampaikan minggu depan kita sudah akan memulai ibadah offline lagi. Jangan lupa kita akan ada ibadah offline lagi. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat, sidang jemaat Rehobot, minggu depan, minggu pertama di bulan Maret, kita sudah ada ibadah offline lagi.
dan akan dimulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jangan lupa jam 7 pagi. Nah, itulah yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Firman Tuhan minggu yang terakhir di bulan Februari ini, saya akan memberikan sebuah tema, yaitu pilih berserah atau menyerah. Pilih berserah atau menyerah. Di saat kita ada di dalam badai kehidupan. Tema ini saudara muncul saat-saat saya merasakan ada sebuah tekanan atmosfer dari kuasa gelap yang saya rasakan amat menekan di sepanjang minggu-minggu yang lalu yang saya rasakan ini. Di mana minggu-minggu lalu saya merasakan begitu kuat tekanan atmosfer dari kuasa gelap ini mengintimidasi, menekan dengan amat berat, dan berusaha memanah pikiran-pikiran saya, dan berusaha melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Khususnya saat kita sedang menghadapi berbagai masalah atau persoalan yang sedang kita alami sekarang ini, berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, berkaitan dengan bisnis usaha pekerjaan kita, dan berkaitan dengan masa depan kita. Atmosfer spirit yang menekan saya ini berusaha untuk agar kita semua ini meragukan janji Tuhan dalam firman-Nya. Saya ulangi, atmosfer yang saya rasakan ini begitu menekan saya untuk berusaha agar setiap kita meragukan janji Tuhan dalam firman-Nya. Apakah saudara juga merasakan minggu-minggu ini begitu berat sekali, khususnya dalam bulan Februari ini? Sehingga mungkin di antara kita ada di antara kita yang mulai kehilangan pengharapan. Ada di antara kita yang mulai kehilangan daya tahan. Ada di antara kita yang mulai kehilangan daya juang. Bahkan ada di antara kita yang mulai kendor iman kita. Kita mulai takut, kita mulai khawatir dalam segala hal. Kita khawatir kesehatan kita khawatir dengan usaha, kita khawatir dengan masa depan kita. Apakah sekarang ini sedang terjadi dalam hidup kita? Saya merasakan sudah ada di antara saudara, sudah ada di antara kita sekarang ini akan atau sudah menyerah kalah. Sudah akan menyerah kalah atau sudah menyerah kalah karena keputusasaan mulai mendominan hati kita semuanya sekarang ini. Itu sebabnya seperti yang saya rasakan beberapa minggu ini, Tuhan memberikan pewahyuan untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema pilih berserah atau menyerah. Pilih berserah atau menyerah. Kekuatan spirit yang saya rasakan ini, yang menekan dan yang mengintimidasi ini, seperti yang saya rasakan ini, sesungguhnya persis seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, mari kita lihat kekuatan spirit seperti apa yang pernah mengintimidasi, menekan Ayub, dan kekuatan spirit ini sama yang saya rasakan sekarang ini. Mari kita lihat Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang ia punyai, yang dipunyainya. Lah ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini perjumpaan Tuhan dengan iblis. Melalui firman Tuhan ini yang kita baca ini, setidaknya kita semua akan mengenali salah satu karakteristiknya iblis. Saya ulangi ya, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca baru saja ini, setidaknya kita semua akan mengenali salah satu karakteristiknya iblis. Bagaimana karakteristiknya iblis itu? Iblis senang membuat semua ciptaan Tuhan hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Iblis tidak senang melihat ciptaan Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan. Sejak mula iblis berusaha menghentikan semua segala berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Yang jelas iblis itu punya tujuan. Dan tujuannya ini sangat jelas sekali. Ketika anak-anak Tuhan tidak hidup dalam berkat, perlindungan, serta penyertaan Tuhan, maka iblis punya keyakinan anak-anak Tuhan itu akan menyerah kalah. Akan menyerah kalah, lalu meninggalkan Tuhan, lalu mengutuki Tuhan, dan tidak akan menyembah kepada Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Tujuan iblis adalah sangat jelas. Ketika anak-anak Tuhan tidak hidup dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, serta penyertaan Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menyerah kalah. Lalu akan meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan, kemudian pasti tidak akan menyembah Tuhan. Nah, saudara, dengarkanlah hal ini. Spirit ini yang saya rasakan sekarang ini ada dalam situasi pandemi ini sekarang ini. Ada dalam situasi sekarang dengan bersama kita ini. Spirit yang sama ketika iblis berusaha ingin membuat Ayub menderita. Nah, spirit yang sama ini saya rasakan sekarang ini di tengah-tengah kita. Ia berusaha untuk menghancurkan dan menghentikan segalanya. Persis seperti yang ia inginkan lakukan terhadap Ayub. Nah, mari saudara lihat. Ia berusaha menghancurkan dan menghentikan segalanya. Seperti yang dia inginkan terjadi dalam hidup Ayub. Sehingga efek dominonya bukan hanya virus corona saja yang sekarang sedang menghantui seluruh dunia. Namun saudara lihat efek dominonya sekarang ini akibat virus ini berimbas dengan semua sektor usaha, bisnis, saham, properti, jasa, pariwisata, restoran, sampai pedagang-pedagang kaki lima pun terkena imbasnya, dampaknya. Termasuk area politik pun digoncang sekarang ini. Saudara, ketahuilah, iblis sedang memakai kendaraan pandemi ini untuk membuat semua orang, secara khususnya anak-anak Tuhan, dibuat tertekan kemudian menyerah dalam keputusasaan. Ini tujuan iblis. Ini tujuan iblis kepada Ayub. Ini tujuan iblis kepada anak-anaknya sekarang ini. Seperti yang iblis lakukan kepada semua milik Ayub. Saudara bisa lihat setelah ia pergi dari hadapan Tuhan, iblis menjamah usaha, bisnis, keluarga, kesehatan Ayub. Semuanya dihabiskan. Semuanya dihabiskan. Sekali lagi, target iblis adalah membuat Ayub putus asa, kemudian meninggalkan Tuhan dan mengutuki Tuhan. Dan apa yang menjadi target iblis ini sudah ada yang kena jeratnya.
Yang jadi target iblis sudah ada yang kena jeratnya. Siapa itu? Istri Ayub. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Ketika semuanya habis, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan istri Ayub? Istri Ayub kena jeratnya iblis. Maka dia mengatakan kepada Ayub seperti ini. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saya ulangi ya. Masih bertekunkah kau? Masih setiakah engkau? Secara rohani itu masih mau setia. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah saudara, istri Ayub sudah kena jebakan jerat daripada iblis. Sehingga istri Ayub berpaling imannya kepada Tuhan. Mengajari Ayub untuk mengutuki Tuhan, meninggalkan Tuhan. Inilah saudaraku yang saya mau tunjukkan. Inilah yang diingini oleh iblis. Supaya setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini melakukan yang sama seperti istrinya Ayub. Meninggalkan iman, pengharapannya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita semua harus mengenali target sasaran yang iblis lakukan. Target sasaran yang diarahkan oleh iblis. Melalui kondisi kita supaya kita semakin terjepit. Baik dalam keadaan, baik di dalam usaha, baik di dalam bisnis, baik dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan. Bahkan kehilangan yang selama ini menjadi sesuatu yang sudah kita rintis berpuluh-puluh tahun, semua menjadi hilang. Semua jadi tutup, semua menjadi musnah. Maka tujuan iblis hanya satu, supaya kita menyerah kalah. Supaya kita menyerah kalah dan melakukan hal yang sama seperti istri Ayub. Hari ini dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dengan adanya situasi sekarang ini setiap kita akhirnya mau tidak mau harus dihadapkan, harus berhadapan dengan suatu pilihan. Pilihannya apa? Mau tetap berserah kepada Tuhan atau kita memilih menyerah kalah. Mau berserah tetap kepada Tuhan atau kita memilih yang kedua, menyerah kalah. Hari ini saya ingin mendorong saudara semua, dimanapun saudara berada, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di dalam kamus kehidupan orang percaya, ada dua hal yang tidak boleh ada dalam kamus hidup orang percaya. Ada dua hal yang tidak boleh ada di dalam kamus hidup orang percaya. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama, jangan ada kamus dalam hidup kita untuk berpikir berkata-kata seperti ini. Mana mungkin hal itu akan terjadi dalam hidup saya. Artinya jangan ada kamus dalam hidup kita untuk membatasi Tuhan. Jangan ada kamus dalam hidup kita untuk membatasi Tuhan. Yang kedua, kamus yang kedua yang tidak boleh ada dalam hidup kita adalah, di dalam kamus kita yang tidak boleh ada dalam hidup kita adalah, aku menyerah kalah, percuma saja aku pertahankan semua ini. Jadi ada dua hal yang tidak boleh ada dalam kamus hidup orang percaya. Jangan katakan, mana mungkin itu bisa terjadi di hidup saya. Yang kedua, menyerah kalah. Jangan ada dua hal itu. Karena sejak kita di dalam Tuhan, segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sejak kita di dalam Tuhan, kita dilahirkan baru menjadi pemenang, bukan pecundang. Bahkan Tuhan melahirkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Nah, apa yang membedakan dua kata ini? Menyerah dan berserah. Apa yang membedakan dua kata ini? Menyerah dan berserah. Sama-sama punya kata dasar yang sama, serah. Yang satu berkata menyerah, yang satu berserah. Saudara, ada banyak hal kebenaran firman Tuhan tentang kata menyerah dan berserah ini. Hari ini saya akan menyampaikan poin yang pertama dulu, yaitu menyerah adalah ciri-ciri seorang
Menyerah adalah ciri-ciri seorang yang tidak memiliki suatu pengharapan lagi. Menyerah adalah ciri seseorang yang sudah tidak memiliki suatu pengharapan lagi. Sedang berserah adalah seorang yang masih punya pengharapan kepada Tuhan sekalipun di sekitarnya dikelilingi oleh awan gelap. Berserah artinya adalah seorang yang masih punya pengharapan kepada Tuhan sekalipun dikelilingi sekitarnya dengan awan yang gelap. Ada 3 ciri-ciri seseorang yang mulai kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Ada 3 ciri-ciri seseorang yang mulai kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Artinya orang ini akan menyerah kalah. Pasti akan menyerah akhirnya. Ciri yang pertama, seorang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan adalah seorang yang sudah tidak mau mencoba lagi untuk bangkit, untuk bergerak, untuk berusaha. Nah, orang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan ini, ciri yang pertama, sudah tidak mau mencoba lagi untuk bangkit, untuk bangun, untuk bergerak, untuk berusaha. Yang kedua, seorang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan adalah seorang yang tidak punya daya pertahanan lagi dalam imannya terhadap janji Tuhan. Imannya itu sudah dikubur sama dia. Jadi tidak ada daya pertahanan lagi dalam imannya terhadap janji Tuhan. Dan yang ketiga, seorang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan adalah seorang yang sudah tidak punya daya juang lagi untuk terus bersemangat bahwa masih ada pelangi di balik awan gelap yang menutupinya. Lihat ini, 3 ciri seseorang yang pasti akan menyerah kalah karena orang ini sudah tidak punya pengharapan. Ciri-ciri orang yang tidak punya pengharapan ini, yang pertama, orang itu sudah tidak mau mencoba lagi untuk bangkit. Orang itu sudah tidak punya daya pertahanan dalam imannya terhadap janji Tuhan. Dan orang itu yaitu tidak punya daya juang lagi bahwa dia di balik awan gelapnya itu ada pelangi. Ada masa depan. Orang ini sudah tidak punya 3 hal ini lagi. Saudara, sekalipun Ayub harus mengalami kehilangan anak-anaknya, kehilangan kekayaannya, kehilangan ternaknya, kehilangan segala kepunyaannya, kesehatannya. Satu yang tetap dimiliki Ayub adalah apa? Pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Satu hal yang dimiliki Ayub adalah tetap beriman, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, Iblis itu memiliki target agar setiap kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan dalam situasi sekarang ini. Dalam situasi sekarang ini, Iblis berusaha menggerogoti iman kita supaya kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, kalau kita ini kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan, sama saja kita sedang kehilangan satu pilar untuk kita bisa berserah kepada Tuhan. Anda bayangkan kalau sebuah rumah ini ya disangga dengan 2 pilar lalu satu pilarnya hilang. Apa yang terjadi di rumah itu? Pasti akan roboh. Artinya, kalau kita sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa berserah penuh kepada Tuhan. Karena salah satu pilar agar kita tetap bisa berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini, yaitu kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi, jangan biarkan pilar pengharapan kita kepada Tuhan ini roboh, saudara. Karena berapa kali pun kita jatuh, kalau kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita pasti bisa bangkit kembali. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 16. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh,
namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara lihat, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita harus percaya pengharapan di dalam Kristus itu tidak terbatas. Sekalipun kita jatuh sampai 7 kali, sekali lagi, kalau kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan bisa membangun kembali. Tuhan bisa menegakkan kita kembali. Kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita pasti bisa berserah total kepada Tuhan. Mari kita lihat yang kedua ini. Apa itu berserah? Apa itu berserah? Apa bedanya dengan menyerah? Berserah adalah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sehingga kita tidak punya hak pribadi lagi. Hidup kita sudah tidak ada nilainya. Hidup kita nol di hadapan Allah. Tetapi, namun kita tetap percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, yang kita serahkan kepada Tuhan, kita pasti aman dibuat ke depannya. Artinya, kalau kita berani mengosongkan diri kita dan menyerahkan diri kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Allah, maka percayalah bahwa kehidupan kita ini hari-hari ke depannya itu pasti ada masa depan, ada kebaikan Tuhan. Di dalam kita berserah kepada Tuhan, kita tidak lagi mengintervensi hidup kita ini. Karena apa? Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Sebab semua yang ada pada kita, baik hidup, baik nyawa, harta benda, usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga kita, anak-anak kita, segala yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Yang menyebabkan kita tidak bisa berserah kepada Tuhan karena kita masih merasa semua itu milik kita. Sesungguhnya kita sadar bahwa semua apa yang ada pada kita milik Tuhan. Ingatlah, semua yang ada pada kita ini milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Sehingga kita harus percaya Tuhan pasti bertanggung jawab dengan semua kepunyaannya. Termasuk hidup kita ini, termasuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Karena semua milik Tuhan, maka Tuhan pasti bertanggung jawab dengan semua kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan akan mendorong saudara semuanya, serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya dan tetap terus berharap kepadanya. Dia pasti memelihara kita di tengah-tengah masa kesukaran ini. Dia tahu bagaimana caranya melindungi kita dari musuh-musuh yang sedang mentarget kita. Sekalipun iblis sedang mentarget kita, tapi dia tahu caranya melindungi kita. Dia tahu cara menyelamatkan kita. Seperti Tuhan memelihara Musa di tengah-tengah ancaman Raja Firaun. Sekalipun Musa harus lahir di tengah-tengah ancaman pembunuhan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Sekalipun Musa ditempatkan Tuhan di tengah-tengah musuhnya di istana Firaun. Dengar ini, tidak ada satupun tentaranya Firaun atau Firaun sendiri dapat menyentuh atau menyakiti Musa. Demikianlah Tuhan pasti akan melindungi kita dari musuh kita. Apakah saudara percaya dan mempercayai dan berani menaruh harap kepada Tuhan untuk tidak menyerah kalah, tetapi berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab orang yang menyerah selalu berpikir pesimis, tapi orang yang berserah kepada Tuhan selalu akan berpikir positif bahwa masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Kalau saudara mempercayainya, saya mendorong saudara berserahlah kepada Tuhan. Jangan menyerah kalah. Kenapa? Berserah kepada Tuhan itu berarti Anda punya pemikiran yang optimis. Di depan kita semuanya ada sesuatu yang baik. Hari esok ada sesuatu yang baik. Hari esok lagi ada sesuatu yang baik. Percayalah, Tuhan sudah memikirkan yang terbaik untuk kita. Kiranya
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua hari ini, sehingga saudara bukan memilih menyerah kalah, tapi memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Amin. Kenalilah kebaikan Tuhan hari ini. Tetaplah terus berharap kepadanya. Sampai hari ini kasih-Nya itu lebih daripada cukup. Kuasa-Nya lebih daripada cukup. Penyertaan-Nya lebih daripada cukup. Perlindungan-Nya lebih daripada cukup. Segala-galanya Dia sediakan untuk kita. Sekalipun iblis berusaha mentarget kita, tetapi dengarkan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kenalilah Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau, tak dapat Jadikan pujian ini membalas kasih. tempat untuk kita berserah total kepada Dia. Jangan menyerah kalah, tapi berserahlah kepada Dia. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat Kami berterima kasih untuk semua penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, kasih-Mu, kuasa-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami kemenangan, sehingga kami tidak akan pernah menyerah, tetapi kami semakin berserah kepadamu. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Amin, amin. Ku sembah Ku sembah Kau. Bapa, ku Sekali lagi, selalu pujikan lagu ini dengan segenap hatimu sambil berserah total. Tuhan, ini hidupku, ini semua milikmu Tuhan, semua kepunyaanmu. Engkau tahu cara bagaimana melindungi kami, memelihara semuanya. Ku sembah Kau Bapa, Ku rindu, selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. sekali lagi, Ku rindu selalu menyenangkan. terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur
di dalam situasi kondisi saat ini, di mana kami tahu tekanan-tekanan datang silih berganti di sekitar kami. Ketika awan gelap itu menutupi kami, semua itu dipakai kendaraan oleh iblis untuk menekan kami, mengintimidasi kami, supaya kami meragukan Tuhan dalam firman-Nya, meragukan janji Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, meragukan tentang perlindungan Tuhan. Namun sungguh Tuhan, hari ini Engkau memberikan pilihan kepada kami, mau berserah atau menyerah kalah. Kami memilih itu berserah kepada Tuhan. Sebab kami punya satu hal, keyakinan, pengharapan di dalam Engkau itu ya dan amin. Sesungguhnya masa depan di dalam Engkau itu sungguh ada. Hari depan itu sungguh ada di dalam Engkau. Maka segala sesuatu apa yang kami alami sekarang ini sifatnya hanya sementara. Tidak ada sebuah percobaan yang sifatnya kekal. Semua hanya sementara. Semuanya dipakai untuk Tuhan menyatakan tujuan ilahinya dalam hidup kami. Untuk Tuhan akan menunjukkan pemeliharaan perlindungannya atas kami. Bahwa Tuhan kami sungguh Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, melebihi semua cobaan yang ada di dunia ini. Bahkan Engkau akan menunjukkan Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin akan menyerah kalah atau sudah menyerah kalah, hari ini Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui firman Tuhan hari ini, supaya mereka bangkit kembali untuk berani mencoba, bangkit imannya, bangkit pengharapannya, bangkit dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka yang kehilangan daya tahan imannya terhadap janji Allah, Tuhan pulihkan hari ini. Mereka yang kehilangan daya juang, untuk mereka kehilangan semangat untuk percaya bahwa hari depan itu sungguh ada, masa depan itu sungguh ada, Tuhan bangkitkan kembali. Sehingga mereka semua punya pengharapan yang baru. Ketika mereka punya pengharapan yang baru, mereka bisa berserah total kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan penyerahan diri kami, kami menyatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Bahkan kami nol di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa berkarya dalam hidup kami untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, kami percaya dengan keberadaan kami berserah kepada-Mu, maka kami punya keyakinan bahwa di dalam Engkau itu sungguh ada masa depan. Sungguh ada masa depan. Terima kasih Tuhan. Kini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saja berada, dalam berkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan daripada firman dan Roh-Mu sendiri nyata dalam hidup mereka hari ini. Sehingga mereka akan melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang kami semua akan lewati penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman, penuh dengan optimis bahwa segala sesuatu yang baru itu sudah disediakan oleh Tuhan di depan kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita semua pasti sudah diberkati melalui firman Tuhan saat ini, ya. Firman Tuhan biar ini menjadi kekuatan bagi iman kita. Memang dalam situasi seperti ini, dampaknya itu bukan hanya bagi orang-orang fasik saja, tapi bagi anak-anak Tuhan pun mengalami dampak yang luar biasa. Tapi bersyukur bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang baik dan sangat baik. Dia selalu ada buat kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Asalkan kita tetap punya pengharapan, ya,
berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang utuh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita menghadapi situasi apapun. Hari-hari ini sebagaimana apa yang Bapak Gembala tadi katakan, memang banyak sekali tekanan, tantangan yang kami hadapi. Tapi doa saya senantiasa, saya hanya minta kepada kekuatan Roh Kudus supaya tetap memberikan kemampuan untuk saya tetap bertahan, tetap punya hati yang bersyukur, tetap punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena saya tidak mau kehilangan sukacita Tuhan. Saya mau tetap senantiasa dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi saya untuk menghadapi situasi apapun. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, biarlah kita akan terus berpegang kepada janji Tuhan. Sekalipun dalam situasi apapun, janji Tuhan itu tidak pernah luput, tidak pernah apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah lalai. Ya, Tuhan selalu pasti menepati janjinya buat kita. Asalkan kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya akan memberikan pengumuman sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Mulai minggu depan tanggal 7 Maret ya, kita akan mulai ibadah offline kembali, dan persiapkan Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah tetap menjaga dan memakai protokol kesehatan ya, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun ya, dan pakai masker, dan jauhi kerumunan atau hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan. Baik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mempersembahkan persembahan atau mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, bisa Bapak Ibu transferkan, ya, sampaikan melalui rekening yang ada di sebelah kiri saya, kanan saya, kiri ya, sebelah kiri saya, tidak tahulah. Ya, baik bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan untuk kas gereja ataupun untuk mengembalikan milik Tuhan, bisa ditransfer melalui rekening yang sudah ditayangkan di sebelah kiri saya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menabur benih, bisa transferkan melalui rekening yang ada di sebelah kanan saya. Baik, hanya itu saja pengumumannya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita berikan hati kita, ruang hati kita sepenuhnya, pikiran kita kepada Dia sepenuhnya, yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti ini, Dia punya kedaulatan penuh untuk memelihara, melindungi kita. Percayakanlah seluruh hidup kita kepada Dia. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat anugerah dari Bapamu di surga. Sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada, terimalah sekarang anugerah yang baru, anugerah yang tidak sama, anugerah yang sekarang ini disiapkan oleh Bapamu di surga ada di atas hidupmu sekarang ini. Dicurahkannya anugerah yang baru ini turun atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Dicurahkannya anugerah yang baru ini atas kesehatanmu, keluar masukmu, usaha pekerjaan bisnismu. Dicurahkannya anugerah yang baru ini atas setiap perjalanan hidupmu, bahkan kepada setiap apapun yang dikerjakan tanganmu. Di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan bisa memberikan visi yang baru, pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Bahkan ada sesuatu yang lebih besar Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Percayalah, setiap apapun dalam perjalanan hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Terimalah segala berkat anugerah ini turun keseluruhannya kepada orang-orang yang tinggal bersamamu. Damai, sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus ada bersamamu. Terimalah perlindungan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan. Dan terimalah segala yang baik daripada Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, pengurapannya atasmu terus menerus akan menyertaimu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Haleluya. Amin.